Oke teman-teman, untuk hari ini kegiatannya lagi ada di Museum Brawijaya, museum di Banyuwangi. MGMP PKN yang melakukan studi tiru. Wangi Pesona Raya. Oke teman-teman, sekarang akan masuk menuju Museum Brawijaya. Ya, kita kemudian saya masuk lagi tahun 91, sudah pernah mengalami sedikit perjuangan, sedikit meneruskan pejuang dahulu. Kalau mungkin pejuang dulu melawannya penjajah, saya melawannya sekelompok orang atau organisasi yang ingin memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pernah juga di Timur, sebanyak 2 kali juga. Kemudian di Aceh juga 2 kali, kemudian di Papua termasuk di Maluku. Ya. Tentunya dalam operasi itu banyak sedihnya dari usahanya. Ya. Anak saya sampai tidak pernah mengenal saya. Iya. Ketika saya panggil, kalau mamanya panggil ayah, dia panggil ayah. Kalau teman-teman saya panggil mas, dia juga panggil mas. Jadi itulah kehidupan keluarga saya. Anak saya ada 5 ibu, ada 5. Semuanya basicnya di pondok pesantren, kemudian yang 3 masih kuliah. 3 kuliah, yang dulu yang pertama perempuan di Layan Air, tapi dia hanya bertahan 6 bulan, mungkin karena tidak sesuai dengan hati nuraninya, juga tidak sesuai dengan harapan saya tentunya, tapi saya memberikan kebebasan, tapi ternyata 6 bulan dia keluar karena tidak sesuai. Akhirnya dituntut kuliah, sekarang kuliah di UN semester akhir. Kemudian yang nomor 2 juga kuliah di UIN semester 7. Mungkin pas mampir ke Malang, rumah saya dekat jalan tol Kedung Kandang. Nah, saya situ ada pos harian Ki Agung Bibit. Sebelahnya ada pondok pesantren Donordo. Saya bisa di situ tinggal. Bapak Ibu kalau berkenan pas hadir mungkin ke pasaran Kedung Bibit, silakan mampir. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang museum. Museum ini yang mendirikan adalah yang punya ide adalah Brigjen Denny Surahman. Nanti fotonya ada di sini. Ya. Beliau antara juga makan panggang di Mampir sejak tahun 62. Kemudian 67 baru terwujud. Ya, baru dibangun dengan tanah Pemkot dan Malang Tiba. Namanya dulu Taman Indrokilo, merupakan tanah dan resapan punyanya Belanda. Karena Jalan Ijen itu 1 kilometer utara ke selatan merupakan perumahan elit orang-orang Belanda. Jadi cagar budaya itu. Jadi di sini ada tamannya, ya tamannya. Kemudian dananya dari seorang donatur. Beliau orang pribumi keturunan Arab, namanya Bapak Muhammad Salim Marta, pengusaha hotel di Tretes di Pasuruan. Jadi beliau sebelum dana museum ini pokoknya adalah dari beliau. Kemudian dibangun selama 1 tahun.
tepatnya pada tanggal 1968 museum ini diresmikan dengan sesanti Citra Utama Cakra atau sinar yang membangkitkan semangat tentunya buat penerus bangsa, tentunya semangat perjuangan. Museum ini memiliki luas 11.510 meter persegi dengan jumlah koleksi 1.642. Jadi saya katakan tadi, kalau cerita 1 bulan nggak selesai-selesai, ya. Kemudian museum ini dulu dibagi menjadi 5 lokasi. Nah, lokasi pertama halaman depan itu, pinggir jalan Ijen, ya, karena museumnya terletak di jalan Ijen nomor 25. Yang pertama isinya ada 2 senjata PSU. Apa itu PSU? Penangkis serangan udara. Senjata itu terkenal dengan namanya pom-pom double milik Jepang. Kemudian dilumpuhkan oleh BKR, kemudian ditempatkan di Pantai Barat Kabupaten Bangkalan. Disitulah saat agresi militer Belanda pertama 14 Juli sampai dengan 5 Agustus 1947 senjata itu bisa menjatuhkan 2 pesawat Mustang punya Belanda. Mungkin kalau melihat di Google Map atau di YouTube ada di situ ada 2 pesawat Jepang Belanda yang jatuh di daerah Bangkalan. Kemudian di tengah-tengah ada tank IH yang habis baja di tengah-tengah, itu bobotnya sekitar 12 ton, panjangnya 5 meter, tingginya 2 meter, lebarnya 3 meter, ya sekitar 55 meter kalibernya. Itu juga milik Jepang. Kemudian oleh BKR digunakan dalam pertempuran sebelum November di kota Surabaya. Menurut data itu ada Meriam Vickers, itu panjangnya 7,2 meter, beratnya kurang lebih 14 ton, 3,7 inci. Kemudian senjata itu adalah milik Jepang. Ya, saat Jepang kalah tanpa syarat kepada Sekutu dan ditandai dengan Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Senjata itu direbut oleh Belanda, kemudian ditempatkan di pantai barat Kabupaten Gresik, namanya Desa Petring, disitulah pos pertahanan Belanda. Kemudian terjadi pertempuran hebat dengan tujuan kita dulu, ya bapak-bapak. Senjata itu bisa direbut, tetapi satu pejuang kita namanya Kopral Buang itu gugur. Makanya meriam itu sampai sekarang dinamakan meriam sebuah, untuk mengenai jasa kehebatan Kopral Buang. Kemudian masuk ke dalam, ini yang paling besar, ini tank amfibi AM Track. Ya lucunya, kalau amfibi itu menggunakan propeller, yang menggunakan balik-balik, tapi ini tidak. Dia menggunakan pergerakan di air menggunakan rantai lapis bajanya. Ya, itu beratnya kurang lebih 30 ton, panjangnya 7 meter, ya, tingginya juga 3 meter, senjatanya ada kurang lebih ada 5, ya. Senjata yang paling besar adalah 12,7. Tank ini adalah buatan Amerika tahun 1940. Kemudian digunakan Belanda saat menyerang Kota Malang dalam agresi pertamanya, ya. Pada tanggal 31 Juli 1947 menyerang Kota Malang terjadi pertempuran hebat dengan pelajar. Ini lebatnya nanti pada tanggal 31 Juli di Malang ini selama 3 hari ada serasehan, ada makna patilas, pejuang-pejuang trik, pelajar-pelajar dulu yang menghadapi Belanda yang mengakibatkan gugurnya 35 pelajar bersama gurunya namanya Bapak Susanto. Gurunya kira-kira 200 meter di depan, di situ ada taman makam pahlawan trik. Jadi badannya sudah hancur, disaksikan oleh teman-teman yang sekarang sudah 90 tahun, ada 95, menggelepar-gelepar, dilindas dengan tank ini. Jadi badannya hancur, hanya dikubur menjadi satu, sekarang menjadi taman makam pahlawan trik. Pada tahun 1999 diresmikan oleh Presiden Soekarno, yaitu Brigade 17 Batalion 5000 Tentara Republik Indonesia Pelajar. Pada tanggal 31 Juli 1947, pertempurannya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore. Ya, begitu hebatnya, begitu hebatnya pelajar hanya dengan bawa buku, bawa runcing melawan tank yang besarnya. Tanknya bukan hanya satu, tapi banyak, ya. Hanya yang diserahkan ke Museum Gajah hanya satu. Kemudian masuk ke dalam, ini namanya ruang lobby. Ini lokasi yang kedua, di mana yang pertama ada foto-foto wali kota Malang, di mana ini 4 orang masih orang Belanda, Bapak Ibu. Nah, kita orang dalam sejarah kan dikatakan 350 tahun kita dijajah, ini masih orang Belanda, kita wali kota Malangnya. Sampai sekarang wali kota Malang ada Bapak Sukiyadi. Dan sebelah utara itu ada baget atau lambang Kodam
15 kodam seluruh Indonesia, dari Iskandar Muda Aceh sampai dengan Kasuari yang ada di Papua. Kemudian di tengah-tengah ini ada foto-foto Panglima Kodam dari Bapak Mahmudi Projo sampai dengan sekarang Majen TNI Farid Ma'ruf, ya. Kemudian sebelah barat ini juga pembelajaran kepada siswa-siswi kita. Ini ada relief kekuasaan kerajaan Majapahit, ya, di mana raja pertamanya adalah Raden Wijaya. Kalau Bapak Ibu saya menerangkan ini agak kaku ya, Bapak Ibu kan lebih sejarah daripada saya. Raden Wijaya ini di pahannya dan akhirnya dikatakan sebagai Harihara. Hari itu Dewa Siwa, hari itu Dewa Siwa, hari itu Dewa Wisnu. Dalam mitologi Hindu disebut dengan Sangkara Narayana. Sangkara itu Dewa Siwa, Narayana Dewa Wisnu. Raden Wijaya ini mempunyai 4 istri. Masih ingat ibu-ibu? Tolong saya kasih tahu. Masih ingat? Triburasmaini, kemudian Pratnya Paramita, Redapita, dan Gayatri. Dari Gayatri inilah lahir Tribulan Wijaya Tunggadewi yang melahirkan ayam burung dengan mata pastinya Jagali Mada yang bisa menguasai seluruh Asia dan Asia Tenggara termasuk seluruh Nusantara. Itulah kehebatannya Raden Wijaya. Dengan rajanya yang termasuk adalah ayam burung. Raden Wijaya ini bapaknya adalah Patyan Jayarama, anaknya dari Prabu Darmasiksa Kerajaan Galuh Sunda. Ibunya adalah Dian Lebutan, anak dari Mahesa Capaka, anak dari Mahesa Wamateleng, anak dari Ken Arab dan Kededes. Artinya Raden Wijaya adalah perpaduan Sunda dan Jawa. Ya, ponakannya adalah Kertanegara. Jadi istri-istri dari Raden Wijaya ini kebanyakan dari anak-anak dari Kertanegara. Kemudian sebelah utaranya itu ada dari penugasan prajurit-prajurit Kodam 5 Brawijaya Jawa Timur saat agresi militer dan pertama, kedua, termasuk juga operasi luar negeri. Termasuk di situ ada operasi Seloja Timur, operasi Mandala pembebasan Irian Barat, termasuk juga luar negeri ada Mesir, ada Kongo, ada Vietnam, ada Kamboja dan lain sebagainya. Kemudian itu yang paling besar menghadap ke sini itu mobil Desuki. Mobil kerana dinas adalah Kolonel Supono, ya, sebagai Panglima Divisi nama zaman dulu sebagai kendaraan dinasnya, yaitu ada pabrikan Amerika tahun 1940. Ya. Kemudian lokasi yang ketiga, ruang koleksi tertutup 1 sebelah utara ibu, bapak-bapak. Situ koleksinya dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Kebanyakan koleksinya adalah senjata-senjata hasil rampasan dari Jepang, Sekutu dan Belanda. Kemudian digunakan balik untuk dalam pertempuran 10 November di kota Surabaya yang melahirkan apa Bapak Ibu? Hari termasuk hari pahlawan, termasuk juga yang paling tren sekarang adalah Hari Santri. Nah, kenapa Hari Santri? Pada tanggal 17 September 1945 melalui mansiknya yang melalui Gereja Ismail itu sudah mengeluarkan fatwa, bukan resolusi Bapak Ibu ya. Kalau resolusi itu hasil musyawarah utama yaitu se-Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 24 di daerah Bubutan Surabaya. Tetapi kalau fatwanya itu melalui GII hasil nasional sendiri yang ada 3 isinya. Yang pertama adalah jarak 94 km dari titik penguburan itu wajib fatur ain dan syahid untuk melaksanakan jihad. Yang kedua, orang-orang yang gugur dalam pertempuran itu dikatakan mati syahid. Sedangkan yang ketiga adalah orang-orang yang membelot, yang memberontak, termasuk berkhianat, wajib dikisos. Sedangkan resolusi itu diberikan kepada pemerintah untuk meningkatkan nilai jiwa nasionalisme dan perjuangannya kepada pejuang-pejuang di Jawa Timur khususnya untuk melawan sekutu waktu itu. Sehingga perang Surabaya merupakan salah satu perang terhebat di dunia karena bisa menggugurkan 2 jenderal sekutu di Surabaya. Bapak Ibu masih ingat? Malah itu yang satu. Yang satunya Bapak Ibu? Robert Simon. Ya. Brigjen Aubertin Walter Saud Malabi itu gugurnya atau tewasnya di depannya Hotel Yamato atau Hotel Oranye, sekarang Hotel Majapahit,
di atasnya jembatan merah. Ya, terbakar mobilnya. Sedangkan Robert Simon ini gugur bersama pilotnya namanya Letnan Philip di daerah Morong Rambangan, Surabaya. Pesawatnya ditembak jatuh oleh pejuang kita. Jadi ada 2 jenderal sekutu yang gugur, yang menjadi salah satu pertempuran terhebat di dunia, pertempuran sebelum Surabaya. Kemudian di situ juga ada burung merpati pos, kelihatannya lucu, ya, tetapi burung-burung itu termasuk pahlawan. Kenapa demikian? Karena burung itu digunakan oleh pejuang kita di daerah Bojonegoro Lamongan untuk mengirim surat, ya, antar pejuang memberikan informasi. Sehingga dulunya tidak hanya kiai, tidak hanya santri, tidak hanya murid, tidak termasuk juga ada guru, dan kemudian juga ada dokter yang dulu, tetapi juga burung menjadi pahlawan. Di situ juga ada 2 dokter yang gugur. Yang pertama Letkol Dr. Subandi yang gugur di daerah Kedaung, Jember. Dr. Subandi itu menolong temannya yang namanya Letkol Suji. Nanti bapak itu bisa melihat di dalam di daerah Kedaung, Jember. Keduanya diberondong oleh Belanda. Kemudian jenazahnya Dr. Subandi ini ditanam di tengah sawah. Kemudian Letkol Suji dibiarkan 3 hari di depannya hotel, ya, di depannya hotel di Jember untuk memberikan nilai psikologis Belanda kepada pejuang-pejuang kita. Kemudian selama 1 tahun jenazahnya Dr. Subandi ini digali kembali oleh Dr. Sugeng, temannya. Dadanya masih utuh. Kemudian ditemukan jam tangan, alat-alat kedokteran. Kemudian yang dipastikan itu baju bolanya itu masih banyak lubang sekali. Bapak ini bisa dikatakan itulah kekejaman Belanda. Kemudian dokter yang kedua adalah Dr. Hadi Rusidi Mayor, itu yang gugur di daerah bagian pertama untuk dirawat, untuk dipamerkan. Kemudian juga di situ ada senjata-senjata hasil rampasan dari pemberontakan. Ada DKI, ada Pamesta, Andi Sele, Andi Asis, Kako Sudiryo, dan lain sebagainya. Kemudian juga di situ ada operasi mudah, ya, sangat terjadi konflik dengan Timur. Kemudian juga ada operasi Trisula, pembebasan sisa-sisa tidak diwujudkan selatan. Kemudian ada operasi Mandala, pembebasan Iran kembali ke Papua Republik Indonesia. Inilah kadang-kadang banyak temuan dan banyak yang enggak Pak. Memang belum pernah, Bu. Saya baru di sini berapa tahun. Saya mempunyai edukasi kepada siswa-siswa itu untuk memberikan siswa ini. Jadi mereka senang dari saya. Ayo kita buka pasang senjata dan juga gunakan samaran kamuflase. Jadi mereka tambah semangat. Gimana sih caranya buka senjata? Sebenarnya saya tidak bisa karena senjata lama. Kalau senjata saya kan baru. Tapi karena saya belajar duluan, Sekarang semalam gitu Pak. Sama Pak dengan guru itu menang semalam. Betul. Baik. Jadi pintar. Yang melahirkan gambarannya Akmil, tentara. Makanya kenapa banyak pemberontakan itu karena Indonesia ingin membentuk tentara-tentara yang berkualitas dan bisa baca tulis. Sedangkan penjuru kan banyak yang tidak baca tulis. Siapa sih Dok? Iya, akhirnya kan di situ kan pemerintah dari anggaran juga. Jadi dipilih orang lain bisa baca tulis. Sehingga banyak mereka yang tersisihkan, tetapi kemudian mereka tidak mau tahu, hanya sama terjadi pemberontakan, ya kan? Memang satu linting dengan Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani kan meninggal pas waktu dia. Iya, tapi sebelumnya kan ini, tapi paling bagus sekali. Karena saya. Tapi sekarang kan ini masih terbaru yang ditemukan kemarin di daerah Surabaya. Ini tiba dari Surabaya ini ditemukan di sungai. Kelihatannya kalau senjatanya ini kalau sempat kelihatan ada karaben, ya. Masih peninggalan kelihatan sekali peninggalan Jepang apa sebetulnya? Jepang. Jepang. Ya kelihatan sekali. Yang membedakan ini senjata Jepang sekutu apa Pak? Satu dari merah. Oh dari merah. Iya. Kemudian karaben, kemudian SP, Jeren. Tetapi di luar ada terjadi insiden. Oh, yang 10 November itu. Iya. Jadi Malabi itu mau masuk ke Hotel Yamato. Iya. Yang Hotel Yamato itu juga ada sedikit kita di dalam. Ya.
Kalau perobekan itu kan sebelum November. Oh, perobekan itu nggak sebelum kan? Ya, sebelum November Bu. Kalau yang perobekan dalam itu sebelumnya. Jadi sebelum diotomatisnya kenanya terjadi malah di bukunya pada tanggal 23. Oh, tanggal 23 ini. 28 Agustus. Malah di itu. Jadi hilangnya hilang di dalamnya hotel atau di dalamnya mobil ini ada dua versi dari para jenis itu yang dikatakan. Yang pertama, anggotanya dari dalam hotel itu melempar granat untuk membubarkan kerumunan massa. Sedangkan yang kedua mengatakan ada satu penduduk kita yang menembak kepala posisi malah inilah malah mananya makanya pastinya malah kita tewas di sini. Ya, di jalannya. Ya, dia pada jalan. itu yang mobilnya, yang itu mobil itu. Kalau mobilnya kan bisa sama. Mobilnya sama di situ, tapi itu itu rata-rata. Ya, Berarti ini kan cara perang ya? ya. Senjatanya sudah dikira ini kan masih senjata Sudirman yang menyerahkan kepada 10. Kan dulu kan dibawa ke Pulau Galang di daerah Probolinggo. Pulau Galang itu baru dinaikkan kapal besar. Karena waktu itu kapal besar tidak bisa merapat ke pantai. Ini termasuk senjatanya. Ini senjata lu kan? Iya. Ini dulu kemarin ada kolektor dari Jakarta menawar suruh nulis, Bapak minta berapa? Ini kolektor sekali. Saya bilang ini, Bapak tidak usah beli. Saya kasih tahu alamatnya, Bapak minta orang yang punya ini. Tapi saya sampai sekarang nggak tahu alamatnya ini. Mau coba? Di timur saya bukan di Pelabuhan Enak itu, jadi saya harus mengangkat senjata, airnya segini, jadi begini, iya betul. Turun dari saya. Iya. Jadi tidak bisa merapat ke pantai Kandas kan Pak. Kalau sepatu Iya dengan bawa ransel besar berat. Ya segitulah Pak. itulah perjuangan ya Pak. Inilah senjata-senjata yang sering saya bongkar untuk edukasi siswa-siswi. Senang mereka. Ya mereka foto juga dengan Bapak Ibunya, silakan. Ya saya sampai ceritakan beratnya, panjangnya berapa, buatan tan apa. Ini beratnya 11,30 gram, 11,3. Boleh, silakan. Pak Sukti dong Pak ini ini nggak ada balik ke anakku. Ini namanya brand MK1. Ini brand itu pabrikan Slovakia. Ya, diadopsi oleh Inggris. Namanya pabrik MV. Biasa berapa kilo? Maksudnya Dilepas. Kalau nggak dilepas, tidak bisa ngomong. Jadi kuncinya di depan, kalau nggak di depan nggak bisa bergerak. Karena di sini ada namanya pengumpil. Pengumpilnya itu ya dipegang di tengah. Jadi kalau dia lepas, baru dia kita 4 detik baru ada. Sana. Ini namanya gimana? Kalau zaman sekarang sudah namanya granat Korea. Granat sama bom Manggis. beda ya Mas? Jadi sekarang menggunakan nama sekarang ini ada namanya manggis hitam kecil, tapi kebanyakan banyak musuhnya. Dan ya saya sudah pernah merasakan ya, karena banyak yang mudah. Dan orangnya kemarin kan peralatan jenazah di sini saya datang karena pengganti saya belum signifikan mengajar masalah peralatan jenazah bisa.
itu saya